Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 10, mata kuliah analisis regresi dan parametrik, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemodelan Inflasi yang dipengaruhi Indeks Harga Konsumen atau IHK dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal. Anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Horidah, dengan NIM 006. Yang kedua, Najma Jahira dengan NIM 011. Yang ketiga, ada Sakinah Priyandi dengan NIM 026. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. 1.1 yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk menilai hasil kinerja perekonomian, terutama dalam menganalisa hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilaksanakan suatu negara atau wilayah. Jika produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, ekonomi bisa dikatakan bertumbuh. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu, penulis ingin mengestimasi hasil estimasi pada IHK terhadap inflasi bulanan di Indonesia dengan analisis regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal menggunakan software R. Maka dari itu, penulis merumuskan rumusan masalah terdiri dari 2. Yang pertama, bagaimana memodelkan IHK terhadap inflasi bulanan di Indonesia dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal. Yang kedua, bagaimana menganalisa dan menginterpretasi IHK terhadap inflasi bulanan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal. Sehingga di sini penulis menjabarkan tujuan penelitian. Yang pertama, mampu memodelkan IHK terhadap inflasi bulanan di Indonesia dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal. Yang kedua, mampu menganalisis dan menginterpretasikan IHK terhadap inflasi bulanan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal. Maka di sini penulis memperhatikan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan dalam mengimplementasikan metode regresi non-parametrik dengan estimator lokal linear pada pemodelan IHK terhadap inflasi di Indonesia, sehingga menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang bagaimana estimator IHK dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia. Yang ketiga, bagi pemerintah sendiri yaitu sebagai salah satu acuan dalam mengambil kebijakan ekonomi nasional. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bab 2. Yang pertama ada tinjauan pustaka. 2.1 indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum pada suatu periode tertentu dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan 2.2 yaitu inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.
Selanjutnya 2.3 regresi non-parametrik. Jadi regresi non-parametrik adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan prediktor yang tidak diketahui. Bentuk fungsinya hanya diasumsikan fungsi smooth atau mulus dalam arti termuat dalam suatu ruang fungsi tertentu, sehingga regresi non-parametrik memiliki fleksibilitas yang tinggi. Menurut Eupeng 1988, model regresi non-parametrik secara umum dapat disajikan sebagai berikut. YI sama dengan fxi plus epsilon i, dengan i sama dengan 1 sampai n. Selanjutnya ada estimator kernel. Salah satu metode estimasi pada polinomial lokal adalah menggunakan WLS, weighted least square, sehingga diperlukan pembobotan. Salah satu pembobotan yang digunakan untuk mendapatkan estimasi adalah fungsi kernel. Menurut Eupeng 1988, fungsi kernel K dengan bandwidth H didefinisikan sebagai berikut. KHX sama dengan 1 per H, KX per H. Dengan syarat sebagai berikut. Selanjutnya ada regresi polinomial lokal. Jadi NIX adalah fungsi yang tidak diketahui bentuknya dengan prediktor XI dan EI adalah residual pengamatan ke I. Pada dasarnya pemodelan polinomial lokal menggunakan prinsip Dirac-Taylor yang menyatakan bahwa setiap fungsi mulus dapat secara lokal didekati dengan polinomial dari beberapa derajat. Misalkan X0 merupakan titik awal yang ditentukan di mana fungsi N akan diestimasi dengan estimator kernel. Melalui Dirac-Taylor, NXI pada persamaan 2 dapat didekati secara lokal oleh polinomial berderajat P dengan sebagai berikut. Seperti di bawah ini pada persamaan 3, 4, dan 5. Untuk mendapatkan estimator dilakukan dengan meminimumkan kriteria weighted least square atau WLS sebagai berikut pada persamaan di bawah. Sehingga untuk estimasi beta diberikan oleh beta topi sama dengan transpose X dikalikan KH dikali X, kemudian di-inverse dikalikan transpose X dikalikan KH dan Y. Menurut Wu dan Zhang tahun 2006, hal yang harus diperhatikan dalam polinomial lokal adalah pemilihan parameter bandwidth H yang memiliki peran penting dalam melakukan estimasi. Pemilihan bandwidth yang terlalu besar mengakibatkan plot hasil estimasi model akan menjauhi plot data awal sehingga menjadi sangat halus atau oversmoothing. Ketika bandwidth terlalu besar, maka bias pemodelannya akan besar dan keragaman akan kecil. Pemilihan bandwidth yang terlalu kecil mengakibatkan plot hasil estimasi model yang berliuk-liuk atau undersmoothing. Ketika bandwidth terlalu kecil, maka bias pemodelannya akan kecil dan keragaman akan besar. Oleh karena itu, harus dicari bandwidth yang optimal untuk menyeimbangkan bias dan keragaman agar diperoleh estimasi yang baik. Selain itu, pemilihan derajat pada polinomial lokal juga harus diperhatikan, di mana derajat yang besar akan mengurangi bias pemodelan, tetapi akan menyebabkan keragaman yang besar. Selanjutnya ada GCV atau Generalized Cross Validation. Salah satu cara menentukan bandwidth yang optimal dengan menggunakan metode GCV atau Generalized Cross Validation. Seperti itu rumusnya, nilai GCV terkecil akan memberikan nilai bandwidth atau H yang optimal. Selanjutnya akan adalah dijelaskan oleh metode teman saya. penelitian. Ya, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, yang pertama ada sumber data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian kami adalah data sekunder yang diperoleh dari website BPS Indonesia. Sedangkan variabel penelitian, kami menggunakan inflasi bulanan Indonesia sebagai variabel dependen dan indeks harga konsumen sebagai variabel prediktor. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis data. Yang pertama, membuat scatter plot pada data. Jika hasil dari scatter plot menunjukkan tren monoton naik atau turun, maka menggunakan orde 1. Jika menggunakan naik turun secara fluktuatif, maka menggunakan orde 2. Yang kedua, memilih nilai bandwidth atau H dan ordinal optimal dengan CV minimum berdasarkan persamaan pada data. Yang ketiga, memodelkan data dengan estimator polinomial lokal berdasarkan nilai bandwidth optimal dan orde pada poin B, sehingga mendapatkan model polinomial lokal yang terbaik. Yang keempat, menentukan kesesuaian model menggunakan ukuran goodness of fit berupa R kuadrat dan MSE. Yang kelima, membuat plot estimasi antara nilai pengamatan dan nilai prediksi berdasarkan data dengan persamaan estimasi polinomial lokal terbaik. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada deskriptif data.
Nah, berdasarkan deskriptif data tersebut, data inflasi yang dipengaruhi indeks harga konsumen menunjukkan bahwa data terlihat fluktuatif naik turun. Inflasi tertinggi Inflasi tertinggi di titik 0,97 dengan pengaruh indeks harga konsumen atau IHK sebesar 127,94 yang terjadi pada bulan Januari tahun 2017 seperti dilihat pada scatter plot dari inflasi terhadap IHK. Kemudian ini adalah analisis metode parametrik. Jadi dilakukan analisis metode parametrik pada secara linear, kuadratik, dan kubik. Dari semuanya terlihat memiliki R kuadrat yang sangat kecil, sehingga apabila dilakukan metode parametrik maka tidak sesuai. Kemudian ini adalah analisis metode yang menggunakan non-parametrik. Berikut dengan polinomial lokal order 0. Jadi, seperti pada gambar, plot indeks harga konsumen atau IHK terhadap inflasi di Indonesia, berikut grafiknya dengan order 0. Bandwidth optimal menggunakan metode CV sebesar 1,499942 dengan MSI-nya sebesar 0,092 sekian dan R kuadratnya sebesar 0,0171 sekian. Kemudian dilakukan analisis metode non-parametrik dengan polinomial lokal order 1. Berikut grafiknya, plot indeks harga konsumen terhadap inflasinya dengan order 1, dan dengan order 1 diperoleh bandwidth optimal menggunakan metode CV-nya sebesar 1,499942 dengan MSE sebesar 0,0894 sekian dan R kuadrat sebesar 0,0511 sekian. Kemudian dilakukan analisis metode non-parametrik dengan polinomial lokal order 2, diperoleh plot indeks harga konsumen terhadap inflasinya sebagai berikut. Dengan polinomial lokal order 2 diperoleh bandwidth optimal menggunakan metode CV-nya sebesar 1,499942 dengan MSI-nya sebesar 0,0824 sekian dan R kuadratnya sebesar 0,0965 sekian. Sehingga dari ketiga analisis dengan metode non-parametrik bisa dilakukan pemilihan model terbaik dengan hasil berikut yang ditabelkan dengan order 0, order 1, dan order 2, kemudian dibandingkan sehingga model yang terbaik adalah model yang memiliki MSE yang paling minimum dan R kuadrat yang paling maksimum. Setelah dilakukan beberapa trial atau percobaan oleh beberapa order, didapatkan model yang paling efektif pada polinomial lokal dengan derajat polinomial 2 yang diperoleh bandwidth optimal sebesar 1,49992 dengan metode CV. Model estimasi inflasi yang dipengaruhi IHK dengan polinomial order 2. Jadi model terbaik dipilih yaitu model polinomial lokal order 2. Sehingga model yang terbaik adalah model yang memiliki MSI yang paling minimum dan R kuadrat yang paling maksimum. Persamaan dari model polinomial lokal order 2 adalah YI topi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi dikalikan XI min X0 ditambah beta 2 topi dikalikan XI min XI0 min X0 kuadrat. Sehingga dengan misalkan menggunakan X0 sama dengan 118,28, maka estimasi model inflasi yang dipengaruhi oleh IHK dengan estimator polinomial lokal order 2 adalah Y1 topi sama dengan min 0,2303 ditambah 0,7558 dikalikan X1 min 118,28 ditambah beta 2 topi dikalikan X1 min 118,28 kuadrat. Selanjutnya adalah penutup. Maka di sini kami menyimpulkan bahwa inflasi dapat dipengaruhi oleh IHK dengan order polinomial order 2. Yang kedua, hasil pemodelan inflasi berdasarkan IHK menggunakan pendekatan non-parametrik dengan estimator polinomial lokal memiliki
nilai R kuadrat sebesar 9,65%. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan R kuadrat menggunakan regresi parametrik. Hasil estimasi yang didapatkan memiliki ketepatan prediksi dengan MSE sebesar 0,08245 sekian, sehingga regresi non-parametrik dengan estimator polinomial lokal dapat digunakan dalam pemodelan inflasi berdasarkan IHK. Namun, akan lebih baik jika dalam memodelkan inflasi tidak hanya memakai satu prediktor saja, melainkan dengan beberapa prediktor agar hasil dari estimasi semakin bagus dan mendekati nilai sebenarnya. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.